tema daripada tausiah ataupun kuliah subuh kita pada kesempatan ini adalah syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita selaku hamba Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di permukaan bumi ini hanya dengan satu tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Itu surat yang ke-51 kalau tidak salah ibu bapak. Yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak akan aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku. Ini tugas pokok kita ibu bapa. Alhamdulillah, setelah kita balik dan mukallaf, mengaku orang yang beriman kepada Allah, setelah balik mukallaf kita dibebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah sekian lama kita beribadah, berpuluh-puluh tahun kita ibadah, baik itu ibadah yang khas juga yang salat, puasa, zakat, haji dan berbagai macam birrul walidain. Apakah salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Apa tolak ukur, barometer bisa kita mengetahui ibadah kita itu diterima oleh Allah atau ditolak? Ada 3 tolak ukurnya. Dan sebagian katanya 2. Yang pertama adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, Allah akan berikan ganjaran pahala. Allah dalam surat At-Tin kalau tidak salah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu pahala yang tidak terputus-putus. Orang-orang kafir ibu, kalau dia melakukan suatu kebaikan, Pak, apapun bentuk kebaikan yang dilakukannya, dibangunnya masjid, dibantunya pembangunan pesantren, jalan dan berbagai macam fasilitas orang miskin, di santuninya, anak yatim pun demikian. Namun di sisi Allah dia tak akan mendapatkan apa-apa. Itu syarat utama. Kita sekarang sudah hamba Allah yang beriman, percaya kepada Allah, ya sudah, tinggal 2 persyaratan. Apa persyaratan selanjutnya? Yang kedua adalah ikhlas, memurnikan niat karena Allah. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini ibu bapa, haruslah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman ini, semua gerak-gerik, tindak tanduk kita, amal perbuatan kita, perkataan kita, semua bernilai ibadah. Mulai dari tidur sampai tidur kembali, gerak-gerik orang yang beriman itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melakukan lillahi taala. Nah, memang semua bentuk ibadah itu dimurnikan karena Allah. Itu perintah Allah dalam surat Al-Bainah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu diperintahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala.
Orang yang melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, amal soleh di dunia ini, jikalau dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa, dia takkan pernah merasa kecewa, dia takkan pernah merasa sedih, dia takkan pernah sakit hati, dibalas atau tidak dibalas oleh manusia, dipuji atau dicaci oleh orang banyak, dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah seorang hamba yang beriman. Sebesar biji zarah pun Allah akan balas amal kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, kata Allah, akan dibalas. Dan siapa yang melakukan perbuatan maksiat, dosa, walaupun sebesar biji zarah, akan dibalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia, ibu bapa, amal yang kita lakukan. Oleh sebab itu perlu niat yang lurus, ikhlas hanya kepada Allah melakukan ibadah apapun bentuknya, ibu bapa, kerana Allah. Kerana perbuatan itu tergantung dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala semua perbuatan amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia ditentukan oleh niat. Ya, pekerjaan itu ditentukan oleh niat, dan mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niat kerana Allah, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Kalau niat kerana Allah dan Rasulnya, Allah akan balas dan akan kecewa. Makanya niat perlu. Ibu-ibu bekerja di rumah satu harian, bu, mulai pagi sampai malam, tak kenal lelah, banting tulang, peras keringat, ya, menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anak. Kalau lillahi ta'ala, tak pernah ibu merasa capek dan tak pernah ngomel, tak pernah menyesal. Walaupun habis waktu kita sambil bekerja, membereskan rumah, menyediakan makanan untuk suami, anak-anak lagi kita didik, tidak pernah merasa kecewa, bu. Tenang hari-harian seperti itu, sehingganya tak terjadi diskomunikasi dalam rumah tangga. Bapak pun ikhlas melakukan pekerjaan, mencari nafkah, keluar rumah, banting tulang, peras keringat, siang, malam, pagi dan petang, tak kenal hujan dan panas. Dapat uang, bu, bawa pulang, kasihkan sama istri tersayang ini. Ikhlas, tenang. Sedikit banyaknya alhamdulillah, tenang. Tapi kalau kita melakukan suatu pekerjaan, tujuan kita hanya dunia, mengharapkan saya bekerja untuk mendapatkan gaji yang besar, tidak dapat gaji yang besar, bu, kecewa. Saya mau berdagang supaya laris dan mendapatkan untung yang besar, tidak laris, kecewa. Makanya niat kerana Allah. Saya berjualan, berdagang, ini usaha diperintahkan Allah, rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Ini syariat yang saya lakukan. Apa yang didapati, alhamdulillah. Ini yang ikhlas, tenang semuanya, bu, tidak ada merasa kecewa. Niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menentukan amal ibadah kita diterima atau tidak diterima. Ya, jangan sampai ada yang berpaling, mengharapkan dunia semata, sementara kita abaikan
Tujuan utama perbuatan ini hanya untuk Allah. Segala bentuk ibadah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang kedua bagi kita persyaratan amal ibadah itu diterima, ittiba Rasul. Mencontoh tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu agama ini sudah sempurna sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Islam sudah sempurna. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita sudah sempurna, dan semua bentuk perintah yang diperintahkan Allah kepada kita melalui Rasulullah sudah dicontohkan, sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Tidak ada yang tinggal, Bu. Baik tata cara pelaksanaannya, waktunya, bacaannya, jumlahnya, semua sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya dan tentukan. Kita umat ini harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah. Jangan banyak berkreasi, jangan banyak berinovasi, melakukan ibadah-ibadah yang tak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Salat maka diperintah oleh Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Siapa yang melihat Rasulullah salat, ibu bapa? Adalah para sahabat-sahabatnya yang banyak itu. Mungkin kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan, tapi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu melihat seperti ini, yang satu mendengar seperti ini. Kalau itu ada dalilnya, kita laksanakan, tidak perlu bentrok. Apalagi tata cara solat sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, kita itu solat dengan tenang, ada tumak ninahnya. Jangan solat seperti orang dikejar setan, atau cipotong masuk dalam air. Capung itu, Bu, cipotongnya Pak ya, masuk ke dalam air, tepop. Itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Salat itu ada tumak nah itu rukun, termasuk rukun. Kalau rukun ditinggalkan di dalam ibadah, maka salat tidak sah, batal. Hati-hati Bapak. Ada yang sebagian seperti itu. Nah, memang pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang salat terlambat, dia diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salat tap cepat, tidak ada tumak ninahnya. Setelah salat menghadap Rasulullah bilang, kau salat dulu, kau belum salat. 3 kali diulangi seperti itu juga. Makanya Rasulullah ajarkan, salu kama raaitumuni usalli. Salat kau seperti aku salat, kau lihat aku salat seperti itu. Bagaimana ya Rasulullah? Baru diajarkan. Ini kebanyakan kita kadang-kadang seperti itu, Bu. Sebagian saudara-saudara kita salat, ibadah, apalagi tarawih, cepat, harus ada tumakninah. Nah, yang kedua, salah satu di antara yang dua ini tidak terpenuhi, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita melakukan ibadah, Bu, tapi melaksanakan haji katanya siapa yang pergi 7 kali setempat akan mendapatkan pahala sama dengan ibadah haji. Orang haji ke Mekah, ngeliling Ka'bah, solat di Masjidil Haram dan juga di Nabawi, dia entah ke mana-mana putar di pinggir-pinggir, ya, pinggir-pinggir pantai dan berbagai macam tempat yang disakralkan mereka itu, mengelilingi ya kuburan-kuburan syekh mereka, orang-orang yang dianggap berkompeten. Itu yang dilakukan, takkan diterima. Tempatnya sudah ditentukan, caranya sudah ditentukan, bacaannya sudah ditentukan. Jangan kita
overacting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah sudah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga zikir, ya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Itu bagaimana Rasulullah mengaplikasikannya, bagaimana sahabat itu mengikuti tata cara Rasulullah. Tidak seperti kita zikir 10.000 ini akan mendapatkan ini. Lakukan selama 40 malam, tidak boleh terputus-putus. Kalau putus ulangi lagi. Ini ibadah kayak apa ini? Tidak ada dasar dari Rasulullah SAW. Jumlah zikir yang dihitung paling banyak Rasulullah SAW itu zikirnya 100 ya Pak ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang dihitung jumlahnya sekian. Yang lain, kalau mau berzikir, ya mau mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya mau tidur baca ini. Ya. Anjurkan baca surat ayat kursi, ya, surat Al-Ikhlas, surat Falaq, An-Nas, baca doa mau tidur, baru tidur miring ke kanan, siap. Tuntunan. Kalau zikir lagi habis bangun tidur, iya, laksanakan zikir. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Habis solat zikir pagi dan petang, ya, itu saja tidak kita ikuti, tidak terikuti oleh kita, tidak terlaksanakan oleh kita. Kok masih banyak kreasi dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak kita laksanakan. Yang tidak dilakukan, kita kadang-kadang bangga untuk melakukannya. Ini yang perlu bagi kita. Dua persyaratan harus terpenuhi. Kurang satu dari persyaratan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kata Rasulullah, man amila amalan salihan laisa anhu fahuwa radduh. Siapa yang berbuat amal kebaikan yang tidak ada dasarnya dariku, maka amal itu ditolak, kata Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, demikian saja ibu bapa, karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini kita sama-sama dapat mengambil iktibar pelajaran, sehingga amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mengharapkan pujian dari orang. Ingat, siapa yang melakukan satu kebaikan mengharapkan pujian dari orang, sanjungan dari orang, balasan dari orang, dia pasti akan kecewa. Tidak semua orang mengakui, menyenangi perbuatan yang kita lakukan, walaupun kita benar, walaupun kita baik. Tidak semua orang memandang perbuatan kita itu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik di dunia ini, tak ada yang khilaf tentang ini, jujur diakui. Tapi ketika melakukan kebaikan, beribadah, melaksanakan perintah Allah, berdakwah, mengajak orang bertauhid, bilang Rasulullah pembohong, pendusta, kazib. Apalagi kita. Tapi Rasulullah orang yang ikhlas. Apapun kata orang, no problem. Yang penting ini perintah Allah, saya laksanakan. Ini yang penting bagi kita. Bagi ibu-ibu pun juga yang mau hijrah, pakaian sunnah, ya jilbab besar, walaupun dikatakan orang berbagai macam ninja kesiangan, alhamdulillah tetap saja istiqamah, jangan surut, jangan mundur. Yang penting Allah reda. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.